kita teruskan dengan temanya ketekunan bulan ini. Hari ini tekun bergerak. Tidak usah banyak bicara, bergeraklah. Dan akan ambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 14. Tapi sebelum saya baca, ingat Efesus 2:10. Ayat favorit saya, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan baik yang Dia siapkan sebelumnya supaya kita jalan di dalamnya. Kita diciptakan untuk perbuatan baik, pekerjaan baik. Kita diciptakan untuk bergerak, untuk buat dampak di bumi ini. Jadi dengan warna itu kita baca 1 Timotius 4, nasihat Paulus kepada Timotius. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah cerita ilmu nenek moyang dan dongeng-dongeng. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semua ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sementara ini, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Jadi, yang pertama, tekun bergerak, ayat 12. Jangan seorang pun anggap rendah kamu. Tekun bergerak dan menjadi teladan. Problem buat Timotius, Paulus suruh dia pimpin, menasihati jemaat. Tapi pada zaman itu, pemimpin harus berkeluarga, harus di atas umur 50 tahun. Timotius masih muda, belum kawin. Dan Paulus berikan jalan kepada Timotius untuk mengatasi problem ini. Berarti mereka yang masih muda bisa memimpin. Caranya, tekun bergerak, jadi teladan yang baik. Tidak usah banyak bicara, posting Facebook, foto-foto ini, tidak. Bergerak, jadi teladan yang baik. Dalam hal apa? Ada beberapa yang disinggung dalam ayat ini, 12. Teladan dalam perkataanmu. Apa yang dalam hati akan keluar melalui kata-kata. Jadi, teladan lewat perkataanmu, teladan lewat tingkah lakumu. Tidak cukup tahu kebenaran, tapi harus melakukan dalam hidup sehari-hari. Teladan dalam kasihmu, kasih agape yang tidak mencari keuntungan sendiri, yang fokus kepada orang lain. Teladan dalam kesetiaanmu, loyalitas kepada Tuhan apapun harganya. Dan teladan dalam kesucianmu. Siap lawan arus, tampil beda, mungkin tampil aneh oleh dunia. Standar kekristenan harus lebih tinggi daripada dunia dalam semua hal. Dalam cara belajar di sekolah, dalam cara bekerja di kantor, dalam cara belanja di pasar, dalam cara main bola di lapangan. Harus semua tampil beda. Nah, ayat 13, bertekun baca kitab suci, bangun dan mengajar. Artinya tekun bergerak dalam tanggung jawab korporat. Artinya kumpulan besar, kumpulan kecil. Waktu kumpul,
Tekun baca kitab suci. Jemaat berkumpul supaya mendengar kata-kata Tuhan, bukan pendapat manusia. Sama dengan grup WA. Kalau kami punya WA Pokem, ada mungkin yang dengar ini ada WA lain. WA group fokus dengan firman dan praktik firman, bukan pengumuman ini dan itu dan cerita-cerita yang popular. Firman dan praktik. Tekun membangun orang lain. Melalui firman, pemulihan hidup terjadi. Ini bukan klub curhat di mana semua hanya membuka hati, komplain, oh saya dapat luka batin ini minggu ini. Tidak. Ini tempat di mana kita terbuka, tapi mau terima firman supaya pemulihan hidup terjadi. Dan tekun mengajar. Ajar artinya nyatakan apa yang tersembunyi. Bikin mudah dimengerti sesuatu yang sulit. Itu mengajar. Gerak drama. Kalau dalam kelompok kecil bikin drama atau kelompok besar, selalu ada dramatisasi firman. Itu membantu kita mengerti sesuatu yang sulit. Itu lebih mudah dimengerti. Nah, ayat 14, jangan lalai menggunakan karunia. Setiap orang mempunyai investment dari Tuhan. Saudara harus tahu apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Pakailah. Tidak akan tahu sampai coba memakainya. Setiap generasi harus berikan warisan kepada generasi yang berikutnya. Setiap pemimpin harus berikan kepada pemimpin atau kader baru. Jadi harus tanya hari ini, siapa muridmu? Apakah setiap orang punya murid yang ada investment dari hidupmu yang selalu berikan kepada dia? Apakah saya bisa mengajar? Mungkin itu muncul dari hatimu. Ya, semua bisa mengajar. Karena ayat 6, ayat pertama, selalu mengingatkan hal-hal. Jadi mengajar artinya mengingatkan. Bukan perintah kepada bawahan dari atas, kamu harus begini-begini. Tidak, ini dengan lemah lembut, rendah hati mengingatkan. Belajar bersama, menemukan kebenaran bersama. Jangan sampai pola kepala suku atau dukun masuk dalam gereja di mana hanya orang-orang tertentu yang punya hubungan dengan Allah yang bisa dapat suara Tuhan dan harus sampaikan kepada jemaat. Tidak, semua orang bisa. Karena waktu Yesus mati, tirai di tempat Maha Kudus di Bait Allah terbelah. Dan tidak ada batas lagi. Karena Yesus mati dan bangkit, semua orang punya akses kepada Allah sekarang. Bisa dengar suara Tuhan. Ayat 6, terdidik dalam soal-soal pokok iman. Artinya makan dari makanan pokokmu, yaitu iman. Seorang tidak bisa berikan kepada orang lain apa yang dia sendiri tidak punya. Jadi sepanjang hidup ini kita mau belajar. Jangan stop belajar. Bukan teori atau pengetahuan, tapi hikmat dari Tuhan di mana pengetahuan dipakai secara praktik dalam hidup sehari-hari. Contoh, orang minta gabung dalam kelompok yang mau menipu pemerintah. Mungkin ada proyek, bisa dapat uang untuk pelayanan anak miskin, anak-anak di jalan. Ya, gabung dalam kelompok bisa dapat uang, walaupun tidak ada pelayanan. Jangan ikut serta atau pacar mau desak. Laki-laki mau desak perempuan, hubungan seks sebelum nikah itu normal, jangan didesak. Problem di Papua, pola pemuridan yang ditanam dari dulu salah. Generasi muda tidak dididik dalam soal-soal iman. Jadi mereka tidak bisa membedakan apa yang jahat daripada apa yang baik, apa yang membangun hidup daripada apa yang menghancurkan hidup. Dan ini yang harus dibuat sekarang. Apa dicari, apa yang ditolak, tolak ditangkap oleh dongeng-dongeng. Ayat 7. Fokus prioritas selalu kebenaran. Itu nomor 1. Bukan hal-hal kecil. Jangan fokus dimakan dengan hal-hal kecil di sampingan.
seperti ya tanda penuh dengan Roh Kudus, harus bahasa roh, harus ini dan itu. Yang penting Roh Tuhan menguasai seluruh hidupmu. Atau waktu dibaptis harus ganti nama, banyak orang mau ganti. Tidak. Yang penting loyalitas kepada Tuhan dibuktikan waktu dipermandikan. Atau vaksin sekarang, vaksin menjadi tanda Kristen anti vaksin. Itu jangan pusing dengan hal itu. Itu hal kecil. Ada hal-hal yang lebih besar. Dan ayat 7, latih dirimu beribadah. Latihan seperti atlet yang latih tubuh harus dipakai untuk latih jiwa. Kita seperti mereka tembak di lapangan bola basket, tembak 100 kali setiap hari. Sampai tembak bola masuk ring di guard basket menjadi sesuatu yang rutin, yang tidak harus pikir, selalu dibuat. Kita seperti itu, kita latih bersaksi, latih berdoa, latih beriman. Sampai datang waktu yang susah, tidak akan mengganggu. Kita teruskan karena sudah terlatih. Dalam pandemi COVID ini, saya percaya kami di jemaat kami, Pokem, kami keluar dari pandemi lebih kuat, lebih besar, lebih maju daripada sebelumnya. Karena sudah terlatih. Dan kita terus melatih diri ibadah, hal-hal rohani. Mencapai apa yang kita taruh di depan sebagai sasaran. Kita akan mencapai itu. Jadi dalam tahun baru ini, kita mau taruh goal seperti tim bola basket. Ada pertandingan sekarang minggu ini. Mereka main untuk goalnya menang. Mereka tidak main hanya untuk capek-capek. Mereka main untuk menang. Kita juga mau ikut Tuhan supaya menang. Dan ada latihan rohani. Sama seperti latihan badani. Kita buat untuk menang bersama Tuhan. Tuhan menyertai kita semua minggu ini. Tekun bergerak.